Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah kemudian memberikan kita banyak nikmat, memberikan kita banyak rezeki. Di antara bentuk rezeki itu Allah perjalankan, Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita kelapangan waktu, Allah memberikan kita kesehatan fisik, dan kemudian ketenangan jiwa, sehingga kita bisa kemudian untuk sama-sama kembali beritiba atau kembali bertaubat kepada Allah, serta kembali beritiba kepada Rasulullah SAW. Salawat serta salam kita curahkan tentunya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'ut, dan semoga kita senantiasa menjadi umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang mudah-mudahan penuh dengan kebaikan, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bagian dari buku atau kitab Minhajul Abidin, yang mana ini ditulis oleh salah satu imam yang terkenal, salah satu ulama yang kemudian terkenal pada zamannya dan hingga hari ini, yaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah. Mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil tentunya kebaikan-kebaikan yang beliau tulis, jejak-jejak karya yang beliau tinggalkan, sehingga kita terus melanjutkan bagaimana estafet ilmu ini dan kemudian bisa mengamalkan apa yang beliau tulis hingga hari ini. Kitab atau buku ini, teman-teman, namanya adalah Kitab Minhajul Abidin. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesianya artinya adalah pedoman untuk semua manusia bagaimana, atau jalan untuk semua manusia bagaimana kita menuju kesempurnaan sebagai hamba Allah. Kita tahu bahwasanya hidup di dunia ini tidak lain tidak bukan, atau seluruh aktivitas kita niatkan tentunya untuk ibadah. Tentu kita mempunyai banyak sekali definisi ibadah, dari kita belajar dari ustadz-ustadz yang lain atau dari referensi-referensi tulisan, kajian, dan lain sebagainya. Kita mempunyai definisi-definisi ibadah. Maka tetap peganglah definisi ibadah itu sebagaimana mestinya. Dan Imam Al-Ghazali kemudian ingin menyampaikan bagaimana sih supaya ibadah ini bukan hanya sempurna di ujungnya, tapi sempurna dari awal, di tengah, bahkan sampai akhir. Dan hari ini kita akan belajar setelah kemarin 2 pertemuan. Di pertemuan pertama kita merangkum yaitu tahapan ilmu dan tahapan taubat. Jadi untuk mencapai kesempurnaan sebagai hamba Allah tentu kita harus berilmu. Sebab ada salah satu perkataan, permisalannya seperti, aku lebih baik tidur dalam keadaan berilmu daripada beribadah dalam keadaan tidak berilmu. Kenapa? Karena beribadah dalam keadaan tidak berilmu itu akan lebih menghancurkan atau merusak ketimbang kemudian ketika kita beribadah dengan ilmu. Jadi ilmu betapa penting di dalam Islam, apalagi ingin menjadi hamba Allah. Ilmu betapa penting, betapa sangat kemudian diperlukan, dibutuhkan, apalagi kalau kita ingin mencapai segala sesuatu tujuan. Apapun itu tujuannya, baik dunia maupun akhirat. Kita ingin mempunyai gelar sampai doktor, kita ingin mempunyai rumah, kita ingin mempunyai kendaraan, kita ingin mempunyai harta yang banyak dalam konteks duniawi misalnya, tentu butuh ilmu. Apalagi dalam urusan-urusan yang kemudian lebih mulia, lebih kemudian tinggi. Kita ingin masuk surga, kita ingin menjadi orang yang bertakwa, ingin kemudian orang-orang yang tergolong dalam golongan orang-orang yang sidik, solehin, dan syuhada dan sebagainya, maka butuh ilmu. Maka ketika kita memutuskan untuk kembali kepada Allah, memutuskan kembali untuk ingin menjadi sempurna di mata Allah, maka Imam Al-Ghazali menyampaikan tahapan pertamanya adalah tahapan berilmu. Wajib untuk kita berilmu, sebab ilmu itu adalah kewajiban tentunya bagi seorang muslim untuk menuntutnya. Kemudian yang kedua adalah tahapan taubat. Taubat ini seringkali kita selalu mengaitkannya dengan dosa. Tidak apa-apa, karena memang itulah definisi atau apa yang kemudian dipahami secara umum oleh masyarakat. Tapi taubat yang dimaksud di sini adalah kembali, sebagaimana arti atau daripada harfiahnya dari taubat itu. Maksudnya adalah kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul dengan segala aturan-aturannya, dengan segala hukum-hukumnya, dengan segala sunatullahnya. Itulah diantara salah satu makna yang utama daripada taubat. Maka kita mesti kemudian untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Yang kemudian yang ketiga adalah ketika kita hendak
menyempurnakan ibadah kita beserta proses-prosesnya, beserta diri-diri kitanya, maka akan selalu ada rintangan, akan selalu ada ujian, akan selalu ada obstacle di tengah jalan. Sebagaimana kemudian permisalannya, di antara salah satu permisalan misalnya ketika Buya Hamka menafsirkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku atau kami kepada jalan yang lurus, maka Buya Hamka mengutip sebuah hadis qudsi yang sangat panjang. Permisalannya adalah ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang sempurna, jalan yang menuju Allah, kata Buya Hamka di dalam salah satu hadis qudsi. Kemudian beliau menyebutkan permisalannya adalah seperti sebuah jalan, yang mana jalan ini adalah di ujungnya ada sebuah atau seseorang yang menyeru dan ada pintu. Ada sebuah jalan lurus sekali dan di ujung jalan itu ada sebuah pintu, dan di pintu itu di tengah-tengahnya ada orang. Pintu itu, kata Buya Hamka, adalah ridho Allah, dan orang yang menyuruh di ujung pintu atau di ujung jalan itu adalah kitab Allah atau kitab Al-Quran. Dan kemudian kata Buya Hamka mengutip dari hadis qudsinya, di kiri kanan itu ada dinding di sepanjang jalannya. Jadi di jalan itu, di kiri kanannya ada dinding yang sangat tinggi. Dan kemudian di atas dinding itu ada orang. Ada orang yang menyeru. Ada orang yang kemudian memberitahu. Dan di samping dinding itu ada banyak sekali pintu. Selain pintu yang di ujung, maka di pinggir-pinggirnya ada pintu di antara dinding-dinding itu. Maka kata Buya Hamka, ketika kita menuju jalan Allah, menuju jalan kesempurnaan Allah, dan kemudian di ujung sana ada yang menyeru, bagaimana untuk supaya istiqomah, bagaimana supaya untuk melewati rintangan-rintangan, ujian-ujian, maka di ujung pintu sana, di ujung jalan sana ada seseorang yang menyuruh. Permisalannya seperti yaitu kitab Al-Quran. Kiri kanan di dinding itu dinamakan dengan batas-batas Allah atau hukum-hukum Allah, dan pintu-pintu yang berada di kiri kanan adalah jalan haram. Maka ketika kita ingin menuju jalan Allah, ketika kita ingin menuju tahap kesempurnaan Allah, akan selalu ada kemudian di kiri kanan batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar, dan kemudian akan selalu ada pintu-pintu yang tidak boleh kita masuki, yaitu sesuatu yang haram. Dan jangan khawatir, karena di atas dinding itu ada seseorang yang menyeru, ada seseorang yang memberikan kemudian rambu-rambu. Seseorang itu, kata Buya Hamka, adalah seseorang yang memberikan nasihat. Maka ketika kita ingin kemudian sampai kepada jalan Allah, pasti akan selalu ujian. Selalu ada ujian. Rumusnya adalah dua hal. Fokus pada kemudian apa yang kemudian diseru, diajak sampai kita sampai di ujung. Yang ketiga, perhatikan kiri kanan beserta orang-orang yang menyeru pada jalan-jalan kebaikan. Dengan itu ujian-ujian apapun, ujian dunia, ujian kemudian hawa nafsu, ujian syaiton, akan kita mampu untuk lawan. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, tahap kesempurnaan menuju atau menjadi seseorang hamba Allah adalah tahapan keempatnya. Ada bahasan-bahasan seputar berpikiran berlebih. Kalau bahasa gaul hari ini mungkin overthinking gitu ya. Jadi overthinking ini biasanya Imam Al-Ghazali itu merumuskan atau menyederhanakan. Overthinking ini mungkin hari bahasa agamanya adalah tidak tawakal. Kalau versi Imam Al-Ghazali ya. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali, overthinking, berpikiran sesuatu yang berlebihan itu adalah ketidakadanya atau ketidakhadirannya di dalam diri kita sifat atau karakter atau bahkan sikap, yaitu namanya tawakal. Sehingga ketika seseorang itu tidak bertawakal, tidak menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka dia akan overthinking. Contoh, rezeki. Rezeki itu bukan hanya kita fahami sebagai sebuah uang atau apapun itu harta gitu ya. Tapi rezeki itu adalah segala sesuatu yang kemudian kita punya, segala sesuatu yang mampu kita beri, atau segala sesuatu yang kita hari ini bisa makan atau kita konsumsi. Itulah definisi di antara salah satu rezeki. Maka terkadang kita overthinking terhadap hal tersebut. Contoh, ketika kita, contoh sederhana, yang ini mungkin sering disampaikan oleh para guru-guru kita. Contoh sederhana, ketika kita habis uang, ketika kita kemudian di dalam perjalanan tidak membawa banyak bekal, dan kemudian kita akan secara naluriah, secara insaniah akan muncul kekhawatiran.
akan muncul overthinking. Bagaimana saya akan bisa bertahan hidup ya? Bagaimana saya akan bisa makan besok ya? Dengan apa saya bisa makan besok? Harus kemana lagi ya? Apalagi mungkin buat sebagian orang-orang yang merantau gitu ya. Padahal kalau kita melalui pendekatan akal misalnya gitu ya, kita tidak akan mati karena contoh ya kalau tidak ada persediaan makanan. Karena mungkin ada banyak cadangan-cadangan energi di dalam tubuh kita yang mana itu kemudian Allah perjalankan, Allah kemudian maha kuasa Allah terhadap semua zat-zat atau semua energi yang di dalam tubuh kita. Maka kenapa kita khawatir padahal Allah yang menggerakkan seluruh ekosistem di dalam tubuh kita. Misalnya itu salah satu contoh. Atau terkadang kita overthinking terhadap respon orang setelah kita melakukan sesuatu. Nah ini kemudian yang Imam Al-Ghazali sebutkan pula, kita tidak mesti overthinking atau mempunyai kemudian kekhawatiran terhadap respon atau akibat atau dampak terhadap apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan yang itu pekerjaannya mungkin kita cintai, ketika kita melakukan sebuah hal atau ketika kita mungkin barangkali melakukan sebuah kesalahan kepada orang lain, maka kita tidak perlu memikirkan respon orang lain. Simpanlah respon orang lain itu, kata Imam Al-Ghazali, tidak di hati. Kenapa? Karena ketika kita memikirkan respon orang lain di dalam hati kita, sedangkan hati kita hanya satu, dan satu-satunya hati itu hanya boleh diisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan sempit perasaan kita, akan kemudian sesak dada kita, karena dada kita, hati kita diisi oleh kekhawatiran kita, misalnya terhadap rezeki. Dada kita isi, hati kita diisi dengan kekhawatiran kita terhadap respon orang lain, terhadap jodoh yang tidak kunjung datang, bahkan mungkin terhadap kematian. Ada satu cerita ketika para sahabat misalnya bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah?" Kapankah sa'ah itu, mata itu kapan? Kata para sahabat, "Kapankah terjadi hari kiamat itu?" Kata para sahabat kepada Rasul, "Mata sa'ah." Maka Rasulullah tidak menjawab pertanyaan itu secara spesifik kapannya. Tapi kemudian Rasulullah bertanya balik, "Apa yang kamu telah siapkan jika kiamat itu terjadi?" Dari hadis tersebut, dari pertanyaan dan jawaban tersebut, kita bisa belajar bahwasanya Rasulullah tidak ingin membuat para sahabat overthinking terhadap sesuatu yang pasti itu terjadi. Yang kedua adalah kita tidak tahu kapan itu terjadi, gitu ya. Kematian, kiamat, jodoh pasti akan terjadi, pasti akan datang. Tapi yang kedua, kita tidak tahu kapan itu datang, kita tidak tahu itu kapan terjadi. Maka Rasulullah kemudian memberikan pertanyaan balik kepada para sahabat, apa yang kamu telah siapkan terhadap sesuatu tersebut? Bukan kapannya, karena itu adalah sesuatu yang pasti. Maka sebenarnya jawaban daripada Rasulullah itu adalah jawaban yang sangat general untuk seluruh hal. Untuk sesuatu yang sudah pasti, misalnya jodoh, misalnya kemudian masa depan, itu kita tidak usah khawatirkan. Misalnya makanan, kenapa? Contohnya makanan, karena ketika kita bertujuan di dalam hidup ini, ketika kita berkomitmen dengan sebenar-benarnya komitmen kepada Allah misalnya, untuk seluruh aktivitas, seluruh hidup ini untuk ibadah, maka Allah pula yang akan memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita untuk menunjang ibadah tersebut. Contohlah ibadah yang dimaksud adalah sholat. Maka sholat butuh fisik, butuh ditegakkannya badan dan tulang. Maka Allah pula yang akan menjamin sesuatu atau makanan untuk menegakkan tulang dan badan. Sebab kita berkomitmen kepada Allah bahwasanya di dalam hidup ini hanya untuk ibadah. Dan kita mungkin menerjemahkan ibadah itu dengan sholat misalnya. Maka sesuatu yang telah terjamin tidak usah kita khawatirkan. Maka sebenarnya apa yang harus kita khawatirkan? Kalau sesuatu yang sudah dijamin tidak mesti kita khawatirkan. Jawabannya, di antara salah satu jawabannya adalah di dalam surat Al-Hasyr yang sering kita dengar mungkin di dalam khutbah-khutbah Jumat untuk para laki-laki. Misalnya di surat Al-Hasyr itu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tangzur, maka perhatikanlah, lakukanlah atau beramallah nafsum ma qaddamat ligot. Wal tangzur ini tafsirannya banyak. Wal tangzur ini kemudian di antara salah satu tafsiran yang paling mendekati atau paling tepat adalah
perhatikanlah apa-apa yang kamu saat ini hadapi, apa-apa yang kamu mampu lihat secara dekat, maka lakukanlah, perhatikanlah. Untuk apa? Untuk nafsum ma qaddamat lighad, untuk hari esok, lighad. Allah tidak menspesifikan liyaumil qiyamah, tapi dengan ligodan. Godan itu di dalam bahasa Arab artinya besok. Tapi kenapa Allah tidak, meskipun tafsirannya adalah hari kiamat, tapi kenapa Allah tidak spesifikan ayatnya liyaumil qiyamah? Tapi Allah khususkan bahasa ini atau diksinya, Allah sebutkan dengan ligodan, ligod. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin di antara salah satu tafsirnya adalah godan atau besok yang dimaksud di sini adalah bisa jadi kiamatnya atau sesuatu yang pasti terjaminnya akan terjadi hari esok. Jadi maksud daripada ayat ini adalah fokuslah kepada apa yang bisa kita lakukan hari ini, sehingga kita tidak akan mampu, tidak akan sanggup, bahkan tidak akan ada ruang untuk overthinking, baik itu di akal maupun di hati atau perasaan. Dan kemudian ketika kita ingin melewati atau melawan overthinking ini, dikisahkan misalnya ketika Muawiyah bin Abu Sufyan melihat pasukannya di perang Siffin. Kemudian Muawiyah itu berkata atau berseru kepada para pasukannya, barang siapa yang menginginkan sesuatu yang besar, hendaklah dia mengorbankan kemuliaannya. Maksudnya mengorbankan kemuliaan di sini adalah fokus kepada apa yang ada di hadapan kita ketika kita ingin sesuatu yang besar. Semisal kita ingin kemudian mencapai gelar-gelar tertentu, semisal kita ingin kemudian mempunyai rumah sedemikian besar, semisal kita ingin mempunyai kendaraan yang sedemikian bagus, maka fokuslah kepada apa yang kita hadapi hari ini. Muawiyah spesifik kemudian menjelaskan dengan mengorbankan kemuliaannya. Maksudnya apa? Mengorbankan hawa nafsu. Jadi overthinking itu bisa hilang ketika kita kemudian mengorbankan atau meniadakan hawa nafsu, teman-teman. Dan itu pula yang kemudian ada sebuah kisah gitu ya, bagaimana satu orang di zaman tabi'in berpergian di sebuah padang pasir ingin menuju ke Mekah. Ini cerita yang kemudian bisa jadi inspiratif bagaimana seseorang tersebut tidak jadi overthinking. Seseorang tersebut ingin pergi dari tempat yang jauh ke Mekah. Maka dulu tidak ada kendaraan yang namanya pesawat tentunya. Dulu kendaraannya unta ya, kemudian banyaklah kendaraannya. Kemudian seseorang tersebut ditanya, dengan bekal apa engkau ingin sampai ke Mekah? Kata seseorang sahabatnya yang lain. Kemudian seseorang ini menjawab, aku bisa melewati padang pasir yang begitu jauhnya hanya dengan mengandalkan tawakal tanpa membawa bekal sedikit pun. Berarti dengan kita mengandalkan tawakal itu artinya kita tidak overthinking. Itulah di antara salah satunya ya. Jadi rumus daripada menghilangkan overthinking adalah dengan bertawakal, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Apa yang Allah sudah jamin tidak usah kita pikirkan. Apa respon orang tidak pula harus kita pikirkan. Apa yang Allah sudah akan berikan tidak pula harus kita kemudian kejar dengan habis-habisan. Cukup kita kemudian bergerak dengan secukupnya. Kemudian seseorang tersebut ditanya, memangnya apa bekalmu selain daripada tawakal tadi? Maka nama seseorang tersebut adalah Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom itu adalah seorang ulama yang berpura-pura tuli gitu ya, berpura-pura tidak mendengar. Bekalku katanya ada 4. Bekal supaya tidak overthinking, kata Hatim Al-Asom nih. Yang pertama, aku melihat bahwasanya dunia dan akhirat adalah kerajaan Allah. Maka Allah yang mengatur, maka Allah yang kemudian mengorganisir seluruh langit dan dunia, begitupun dengan isinya. Yang kedua, aku melihat rezeki dan asbab. Asbab itu adalah sebab dan akibat. Semuanya berada di dalam genggamannya. Berarti semua rezeki dan semua sebab akibat, peristiwa yang kecelakaan, sakit atau sehat dan lain sebagainya, sebab akibat itu berada di dalam genggamannya. Mati, hidup, dingin, hari ini Bandung sedang dingin. Maka kata Hatim Al-Asom, aku melihat rezeki dan asbab
semuanya berada di dalam genggamannya. Yang ketiga adalah aku melihat bahwasanya keputusan Allah akan berlaku di seluruh buminya. Jadi seluruh keputusan Allah, seluruh hukum-hukum Allah itu berlaku bagi seluruh makhluk di buminya. Yang keempat adalah aku melihat semua manusia adalah hamba Allah dan pelayannya. Jadi modal overthinking buat Hatim Al-Asom yang mana dia melakukan perjalanan yang sangat jauh dari tempatnya sampai ke Mekah melalui padang pasir, bekal supaya tidak ada overthinking. Tanpa bekal, bekalnya cuma tawakal, bekalnya mindset gitu ya. Bekalnya 4 tadi, bahwasanya segala sesuatu kita harus sandarkan kepada Allah. Memang secara teori kayak mudah gitu ya, seperti mudah. Singkatnya adalah ketika kita muncul perasaan-perasaan, ketika kita muncul sesuatu yang kemudian sebenarnya kita tidak usah pikirkan, tidak usah kendalikan, pertanyaan selanjutnya setelah itu larinya kemana? Kalau larinya ke sesuatu yang lain, larinya ke diri, maka kita akan overthinking. Jadi ketika kita kemudian muncul bagaimana ya, ada pasti perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran, bagaimana ya respon teman saya ketika saya melakukan ini, bagaimana ya kemudian jodoh saya, bagaimana ya kemudian rezeki saya, bagaimana ya nanti teman kerja saya di tempat pekerjaan, bagaimana ya teman kampus saya dan sebagainya, bagaimana ya respon keluarga saya ketika saya memutuskan bercadar misalnya, bagaimana ya respon orang tua saya ketika saya memutuskan melakukan A, B, C yang itu dalam rangka ikhtiar untuk saya menyempurnakan agama Islam ini. Nah kadang kita overthinking terhadap hal tersebut kan. Nah ketika muncul perasaan-perasaan tersebut, supaya tidak overthinking, supaya tidak berlebihan, overthinking itu pasti muncul, tapi supaya tidak berlebihan adalah sadarkan kepada Allah bahwasanya semua hal-hal di luar diri kita itu Allah yang kendalikan. Satu-satunya yang kemudian bisa kendalikan adalah respon kita. Kenapa? Karena kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas respon atau tindakan orang lain, tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban atas respon atau aktivitas atau hal yang kita lakukan. Kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban ketika ada orang lain yang membuli, mencabir, atau kemudian memberikan amarah, memberikan sesuatu kejahatan. Kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah sikap kita. Apakah sikap kita melawan, apakah sikap kita buruk, atau sikap kita pasrah, atau sikap kita kemudian tetap baik. Maka itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidak usah khawatir terhadap apa yang orang lain lakukan. Justru misalnya kalau orang lain itu melakukan gibah kepada kita, orang lain kemudian membicarakan keburukan-keburukan kita tanpa sepengetahuan kita, kita harusnya bangga bahwasanya ada pahala yang ditransfer kepada kita. Jadi tidak usah overthinking ketika ada orang lain yang menggibah misalnya. Tidak usah overthinking ketika kita memutuskan untuk menyempurnakan agama Islam, menyempurnakan syariat maksudnya, memutuskan berhijrah, bercadar, ikut kajian, gimana ya nanti respon teman-teman saya di kampus, gimana ya nanti respon teman-teman saya di kantor, atau lingkungan-lingkungan saya ketika saya memutuskan untuk bercadar A, B, C, D, dan seterusnya. Tidak usah khawatirkan. Fokus terus kemudian melakukan apa yang benar, biarkan Allah yang mengurus sisanya. Jadi cukup lakukan apa yang menurut Allah benar dan Rasul benar, maka ketika kita melakukan yang benar, biarkan Allah yang urus sisanya. Allah yang akan menggerakkan hati manusia, Allah yang kemudian akan menjaga kita, Allah yang kemudian akan melindungi kita dari respon-respon buruk itu. Karena begitu pula kadang kita overthinking ya teman-teman, kadang kita kemudian merespon buruk, overthinking buruk terhadap sesuatu yang zahir. Zahirnya bisa jadi buruk. Misalnya, zahirnya buruk ketika kita hijrah, ketika kita melakukan perbaikan diri. Secara zahir mungkin kita muncul perasaan-perasaan akan dibully, akan dicibir, akan dimusuhi, akan dijauhi, akan kemudian dipisahkan dari circle-nya. Tapi bisa jadi di antara zahir-zahir atau sesuatu yang nampak itu buruk, barangkali ada sesuatu yang kemudian baik di mata Allah. Jadi kadang kita selalu menjustifikasi terlalu cepat terhadap sesuatu yang kemudian di mata kita buruk, padahal mungkin bisa jadi di mata Allah baik.
wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, dan sebaliknya wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrul lakum. Apa yang menurut kita baik bisa jadi kemudian menurut Allah buruk. Apa yang menurut kita buruk bisa jadi menurut Allah baik. Jadi intinya, sederhananya, kenapa kita mulai overthinking? Karena kita mulai mengambil job desk Allah. Ya. Ketika kita mulai mengambil job desk Allah, disitulah muncul overthinking. Ngasih rezeki itu job desk Allah. Ngasih makanan, ngasih kesehatan itu job desk Allah. Yang harus kita lakukan bukan cari sehatnya, yang harus kita lakukan adalah olahraganya. Jadi kenapa kita overthinking? Karena kita ngambil tupoksi, tugas pokok fungsi daripada Allah, daripada Tuhan. Mengabulkan doa itu job desk Allah. Sedangkan berikhtiar dan berdoa itu adalah kemudian tugas kita gitu. Jadi kita overthinking terhadap doa-doa yang belum kunjung dikabulkan karena kita kemudian fokus pada jawaban dari doanya, bukan pada fokus doanya, yang kemudian bukan pada fokus di ikhtiarnya. Fokus doa dan ikhtiar sehingga kita tidak akan overthinking kapan ya kemudian diberikan momongan, kapan ya diberikan jodoh yang terbaik, kapan ya kemudian diluluskan dari skripsi, kapan ya kemudian diterima atau sidangnya, seminarnya, atau revisi proposalnya, kapan ya diluluskan. Itu semua hasil, itu semua ranah Allah. Yang mesti kita lakukan adalah fokus berdoa dan berikhtiar. Jangan sampai kita mengambil tupoksi atau job desk Allah, sehingga ketika kita seminimal apapun kita di dalam hati kita maupun di dalam amaliyah jahiri amaliyah zahir kita mengambil job desk Allah, disitulah titik mula overthinking akan muncul. Jadi teman-teman yang mudah-mudahan Allah jauhkan daripada overthinking, baik overthinkingnya itu di akal maupun overthinkingnya itu di hati atau perasaan. Mulai saat ini fokuskan pada apa yang bisa kita lakukan, fokuskan pada apa yang bisa kita hadapi di depan gitu ya. Jangan kemudian memikirkan hasil, jangan memikirkan sesuatu yang sudah dijamin, jangan memikirkan sesuatu yang sudah pasti, karena semuanya adalah ranah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, mudah-mudahan itu bisa jadi booster ya. Dan kemudian kalau definisi secara etimologi atau etimologi itu secara bahasa, secara letterlek daripada tawakal, berarti tawakal itu adalah lawan daripada overthinking. Definisi secara etimologi dari tawakal itu berasal dari kata wakalah, dan kemudian akar katanya wakalah berasal dari kata wakalah, berarti sehingga kalimat wakalah itu dibentuk menjadi kalimat al-mutawakkil ala ahadin. Berarti orang yang menjadikan seseorang sebagai wakilnya, yang berperan mengatur segala urusannya, menjamin kemaslahatannya, dan mencukupi baginya tanpa adanya pembebanan dan tanggung jawab. Inilah maksud daripada lawan daripada overthinking, yaitu tawakal. Jadi kita mewakilkan beberapa hal, bahkan mungkin banyak dan bahkan mungkin seluruhnya kepada siapa yang diwakilkan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita mewakilkannya? Kepada Allah. Jadi serahkan seluruh urusan, serahkan segala hasil ya. Hasil apapun, hasil bisnis, hasil olahraga gitu ya. Hasil belajar, pintar itu hasil. Dan kalau kita mengejar pintar seperti Syafiera misalnya, kita akan overthinking gitu ya. Karena mungkin kita tidak sanggup menghafal 100 lukisan gitu ya, beserta tahunnya, beserta pelukisnya dan lain sebagainya. Atau mungkin overthinking ingin seperti para peserta Clash of Champions misalnya, yang bisa menghafal barcode gitu ya. Menghafal barcode daripada sebuah produk gitu ya. Kita overthinking, maka nggak usah overthinking terhadap seseorang, nggak usah overthinking terhadap sesuatu yang bisa kita capai gitu ya. Overthinkinglah apa yang bisa kita lakukan hari ini, sudah sampai mana, sudah optimal atau belum gitu ya. Teman-teman, itulah yang kemudian ada bahasan lanjutannya daripada ruang lingkup tawakal, adalah tawakal dalam lingkup takdir. Yaitu ini yang kemudian kita tidak boleh overthinking ya, takdir. Yang pertama ada 3 ya.
Tawakal itu kata Imam Al-Ghazali merupakan isim mutlak, yaitu kata benda yang masih bersifat mutlak dan belum memiliki batasan. Yang pertama, kita tidak boleh overthinking dalam urusan lingkup takdir. Contohnya apa? Ya banyak ya ketentuan, mati, jodoh, rezeki, dan lain sebagainya. Karena ketentuan takdir itu nggak akan berubah, jadi kita nggak boleh overthinking. Dan tidak boleh overthinking dalam urusan takdir, kata Imam Al-Ghazali itu merupakan sesuatu yang wajib, karena itu berlandaskan ketentuan daripada Al-Quran. Yang kedua, kita tidak boleh overthinking, berarti harus tawakal dalam ruang lingkup pertolongan Allah, penjagaan Allah, perlindungan Allah, selama kita memposisikan diri sebagai seorang hamba. Kita tidak boleh overthinking, tidak boleh berpikiran berlebihan, dan harus yakin, berarti lawannya harus tawakal terhadap pertolongan Allah. Apapun yang kita kerjakan pasti akan Allah tolong. Apapun yang kita ingin tuju pasti Allah lindungi. Misalnya kita pulang malam, tengah malam dan lain sebagainya, apapun tugas-tugas mulia, apapun kebaikan-kebaikan yang besar, kebaikan-kebaikan yang mungkin tinggi dan lain sebagainya, pasti Allah akan melindungi kita di dalam prosesnya, dan kita nggak boleh overthinking terhadap perlindungan Allah. Nah, yang ketiga adalah tawakal dalam ruang lingkup rezeki dan kebutuhan hidup. Allah bahkan menjamin rezeki kita selagi kita kemudian melakukan aktivitas atau menggunakan tubuh kita untuk ketaatan kepada Allah. Jadi kita nggak boleh overthinking selama kita yakin kepada 3 hal tadi, teman-teman. Nah, teman-teman semua, yang kedua, yang kemudian kadang kalau tadi dalam urusan rezeki sebelumnya yang saya bahas adalah yang kedua, kadang kita sering overthinking terhadap namanya adalah cita-cita, keinginan, dan kemudian cara melawannya adalah berbeda dengan tawakal. Kalau tawakal itu adalah perihal hati gitu ya, meskipun ini pun perihal hati. Kalau tawakal itu biasanya kemudian ada ikhtiar-ikhtiarnya gitu ya. Ada bahasa lain namanya tafwid. Tafwid itu adalah jalan memasrahkan segala urusan-urusan kepada Allah. Pertama, kata Imam Al-Ghazali, kita harus menenangkan hati dalam kondisi apapun. Kita nggak boleh khawatir, kita nggak boleh samar-samar dalam menentukan keputusan, sehingga kita nggak jelas nih kebaikan atau keburukannya. Jadi sesuatu yang syubhat, ini benar atau salah, ini baik atau buruk. Nah, ketika kita menghadapi kondisi-kondisi tersebut, maka kita harus lawan, kita harus berilmu, kita harus cepat-cepat kemudian melawan tersebut. Ada sebuah quotes lah ya, bahasa anak muda hari ini. Abu Bakar Al-Warraq kemudian rahimahullah menyampaikan quotes-nya. Tinggalkanlah sikap mengatur segala urusanmu dan serahkanlah kemudian urusan-urusan kepada yang menciptakanmu. Niscaya kamu akan merasa tenang. Ini sama dengan bahasan atau konklusi yang kemudian sempat saya sampaikan tadi ya. Kadang kita mengatur urusan-urusan yang kemudian bukan job desk kita gitu ya. Urusan-urusan yang kemudian bukan tupoksi, tugas pokok dan fungsi daripada kita. Padahal kita adalah makhluk, padahal kita hanyalah seorang hamba, padahal kita hanyalah seorang budak. Lantas kemudian kita berposisi sebagai seorang tuan, kita berposisi sebagai seorang raja, kita berposisi sebagai seorang pencipta, padahal kita bukan seperti itu. Ketika kita seorang makhluk, maka bersikaplah layaknya seorang makhluk yang tidak kemudian mampu untuk mengatur, yang kemudian tidak mampu untuk memprediksi bahkan gitu ya, yang mampu kemudian tidak berhak atau tidak wajib atau tidak harus atau tidak boleh menjamin segala sesuatu yang pasti. Kita hanyalah makhluk, kita hanyalah budak, kita hanyalah kemudian ciptaan. Jadi sebagaimana ciptaan selayaknya atau sebagaimana makhluk dan hamba, maka bersikaplah seperti itu. Jangan sampai kita memposisikan diri ambil job desk Allah. Disitulah kemudian titik awal kehancuran.
hancur hati, hancur kemudian perasaan. Dari hati dan perasaan yang hancur, maka hancurlah seluruh aktivitas atau amal kita. Ada sebuah syair. Jadi menariknya nih teman-teman, buat nanti teman-teman yang tertarik kapan-kapan beli kitab atau bukunya Minhajul Abidin, nggak apa-apa yang terjemahan. Itu banyak syair-syair yang kemudian mungkin syairnya mungkin bahasa Indonesia, tapi kalau didalami itu sungguh indah gitu, sangat dalam gitu. Salah satu syairnya yang kemudian dituliskan adalah, sesungguhnya orang yang tidak mengerti apakah pada yang dicintai dan dibencinya itu tersimpan manfaat, selayaknya dia menyerahkan apa yang tidak disanggupinya kepada Zat yang Maha mencukupinya. Tuhan yang Maha baik dengan kasih yang diberikannya, dia lebih penyayang daripada ayah dan bundanya. Jadi orang-orang tidak mengerti, kemudian kepada siapa segala urusan, kepada siapa cinta harus kemudian ditautkan. Harus kemudian segala urusan dan cinta itu kemudian ditautkan kepada Allah SWT. Teman-teman, ada kemudian hal lain yang kemudian membuat kita overthinking. Muncul peristiwa-peristiwa takdir, atau bahasa agamanya bisa jadi qada dan qadar, yang membuat kita nggak fokus ibadah. Misalnya, ada takdir yang hari ini, yang paling dekat saja gitu ya. Kan tugas kita dari awal sampai akhir adalah ibadah, gitu ya. Apapun kondisi takdirnya, kita tidak boleh fokus pada takdir tersebut. Sampai sini paham ya? Karena apa? Karena fokus kita dari awal sampai akhir, ketika kita paham bahwasanya tugas kita di hidup ini adalah ibadah, kita tidak boleh fokus atau kita tidak boleh terdistract dengan takdir yang ada pada perjalanan di dalam kehidupan kita. Contoh hari ini yang paling dekat saja, yang paling mudah kita cerna. Tugas kita adalah ibadah. Terjadi takdir suhu yang sangat dingin, atau terjadi takdir cuaca yang sangat panas, gitu ya. Kita tidak boleh fokus kepada takdirnya, sebab itu urusan Allah, itu ketetapan yang tidak bisa kita kontrol. Memangnya bisa kita kontrol cuaca dingin atau cuaca panas? Nggak bisa. Makanya kita nggak boleh overthinking. Gimana ya Gimana ya saya bisa sampai kantor? Gimana ya saya bisa sampai kampus? Gimana ya saya bisa melakukan A, B, C, dan D? Sedangkan kondisi hari ini dingin dan panas gitu ya. Maka tetaplah fokus pada ibadah supaya kita tidak overthinking, gitu ya. Karena hujan termasuk takdir, panas itu termasuk takdir, bahkan mungkin sakit ya, itu termasuk takdir. Karena ibadah tidak memerlukan takdir-takdir atau ketetapan-ketetapan Allah yang kemudian Allah pergulirkan di hidup ini. Ibadah adalah bagaimana kita bisa fokus terhadap tupoksi kita sebagai seorang hamba. Mau kita sakit, mau kita flu, mau kita kemudian mempunyai cedera, mau kita kemudian mempunyai halangan. Kalau mungkin ada halangan-halangan tertentu, maka ada syariat yang namanya rukhsah, keringanan gitu ya. Ada keringanan-keringanan di dalam ibadah tersebut gitu ya. Jangan fokus pada takdirnya, tapi tetap fokus pada ibadahnya. Sehingga ketika kita kemudian fokus pada ibadah, kita tidak akan muncul yang namanya overthinking. Nah, maka pahami bahwasanya ibadah adalah bukan 5 waktu salat gitu ya. Ibadah bukan zuhur, bukan asar, bukan maghrib, bukan isya, dan bukan juga subuh. Ibadah bukan itu definisinya, bukan 5 waktu, tapi ibadah adalah detik per detik yang kita hadapi hari ini dan hari-hari ke depan. Waktu demi waktu yang kemudian terjadi kepada kita, itulah yang kemudian harus jadi nilai ibadah. Dan ketika ada ujian-ujian, ada takdir, ada obstacle yang menghampiri kepada kita, mungkin itu buat sebagian orang jadi lintasan pikiran. Tapi lintasan pikiran itu tidak boleh jadi overthinking gitu ya. Boleh jadi lintasan pikiran, tapi jangan sampai over. Fokus lagi kepada ibadahnya, fokus lagi kepada apa yang bisa dilakukan. Jangan kemudian mencampuri urusan-urusan Allah sehingga kita tidak ada waktu, tidak bisa, tidak mampu, dan tidak sanggup untuk overthinking gitu ya. Jadi buatlah batasan di dalam diri teman-teman, karena kitalah yang mampu mengontrol diri. Di antara salah satu yang kemudian bisa membuat barrier atau batasan-batasan atau
dinding supaya kita tidak terjadi overthinking adalah melawan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu harus kita jangan kita hilangkan, tapi harus kita kendalikan gitu ya, supaya kita tidak overthinking. Teman-teman, ada banyak tentunya bahasan-bahasan daripada overthinking gitu ya, lintasan pikiran yang berlebihan atau lintasan perasaan yang kemudian tidak sanggup kita kelola, yang Imam Al-Ghazali sebutkan di dalam kitab Minhajul Abidin. Tentu gak bisa saya jelaskan secara rinci dan panjang gitu ya. Butuh kita kemudian membaca bukunya tersendiri, atau butuh kita membeli, atau butuh kita langsung bermulazamah kepada mungkin ustadz-ustadz atau syekh atau ulama yang mempunyai sanad tertentu di dalam kitab Minhajul Abidin ini. Tapi pada kesimpulan akhir di akhir video ini, di akhir sesi ini, sebelum kita mungkin melakukan tanya jawab, overthinking itu bisa terjadi karena kita terlalu fokus sesuatu yang ada di luar kita, di luar diri kita. Karena kita terlalu concern, terlalu mementingkan, terlalu berpikiran, terlalu mempunyai keinginan untuk mengendalikan sesuatu potensi-potensi hal-hal yang sifatnya eksternal. Maka ketika kita mulai melakukan hal tersebut, maka akan muncul overthinking. Yang selanjutnya, overthinking itu terkadang kita memikirkan sesuatu yang sudah pasti, yang sesuatu yang sudah dijamin, sesuatu yang pasti akan datang. Apapun itu, bukan hanya kematian dan kiamat, tapi apapun itu jangan kita overthinking terhadapnya. Bahasa agamanya adalah tawakal. Kembalikan segala fokus, baik itu hati dan perasaan, baik itu pikiran maupun qalbun gitu ya, aklun maupun qalbun, kembalikan, fokuskan kepada Allah. Dengan cara itulah kemudian kita bisa jauh daripada overthinking, atau bahasa lainnya adalah tawakal. Cara selanjutnya bertawakal dengan kita tentunya menguswah ya, kemudian mengambil suri tauladan kepada Rasul. Bagaimana kemudian Rasulullah bertawakal, kemudian bagaimana ayat-ayat Allah diturunkan kepada Rasulullah ketika menjawab permasalahan-permasalahan Rasulullah, ketika kemudian Rasulullah di dalam kondisi sempit, kemudian Allah memberikan hadiah berupa surat Al-Insyirah. Ketika Rasulullah overthinking, mana ya ayat nggak turun-turun nih, setelah turun surat Al-Muzammil, setelah kemudian turun surat Al-Mudassir, Rasulullah overthinking, apakah Allah membenci saya? Kenapa ayat nggak turun-turun lagi gitu ya? Apakah Allah sedang menjauhi saya? Maka Rasulullah overthinking. Rasulullah berpikiran berlebih ketika ada ayat yang tidak turun begitu lama. Maka turunlah di antara salah satu suratnya adalah surat Al-Insyirah, atau ada surat Ad-Duha gitu ya, Wad-Duha, atau Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Ketika Rasulullah overthinking betapa beratnya beban dakwah ini gitu ya. Ketika Rasulullah kemudian sangat gundah, sangat gelisah, sangat kemudian sempit, sangat kemudian sesak di antara beban-beban dakwah yang beliau hadapi, maka Allah turunkan sebuah surat yang kemudian sering kita bacakan atau sudah kita hafal, yaitu surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Begitu indahnya, bukan? Begitu kemudian Allah ingin menyampaikan, bukankah alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, wa wada'na anka dzikrak, dan kemudian kami mengangkat derajatmu. Maka hilanglah overthinking Rasulullah, hilanglah semua kemudian perasaan-perasaan berat Rasulullah, karena Allah memberikan hadiah berupa satu surat yang luar biasa. Ketika kemudian Rasulullah pun dihilangkan overthinkingnya berupa dijamin surganya dengan diturunkan surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Banyak sekali tentunya ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali kemudian Allah ingin sampaikan di dalam Al-Quran yang menjawab kekhawatiran kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah, atau ya sudahkah kita membaca Al-Quran atau membuka kembali Al-Quran, atau barangkali sudah lama sehingga kita selalu overthinking. Padahal ketika kita minimal berinteraksi, minimal memegang, atau minimal datang ke masjid misalnya, datang ke rumah Allah,
memegang kitab Allah atau sholat dengan baik dan benar, maka dampak paling minimalnya adalah ketika kita diberikan ketenangan terhadap segala urusan. Dunia harus dipisahkan daripada akhirat, apapun terjemahannya. Pisahkan terlebih dahulu, meskipun pada akhirnya untuk mencapai akhirat kita butuh dunia. Mana hal-hal yang sifatnya dunia, mana hal-hal yang sifatnya atau hal-hal aktivitas-aktivitas yang tidak penting harus kemudian kita pisahkan terlebih dahulu. Mana urusan-urusan kemudian perut, mana urusan-urusan kemudian pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya, supaya kita tidak overthinking. Pisahkan dulu prioritasnya, kejar dulu akhiratnya, sehingga ketika kita mampu fokus pada akhirat, ketika keyakinan dan keimanan kita mengkristal, membulat, yakin sepenuhnya kepada Allah, bertawakal, bertakwa, kemudian berserah diri dan seterusnya dan lain sebagainya, maka pada akhirnya dunia akan kita butuhkan. Kita akan kembali lagi kepada dunia tersebut karena kita sudah terlatih di bagian hati dan perasaan, kita sudah terlatih tauhidnya, kita sudah mampu, sudah bisa atau sanggup mengelola perasaan, mengelola pikiran ketika kita memfokuskan dulu kepada akhirat. Pada akhirnya semuanya akan dibutuhkan, gitu ya. Pekerjaan butuh, makanan butuh, keluarga butuh, kendaraan, bisnis dan sebagainya butuh. Tapi sementara pisahkan dulu supaya melatih kita untuk bertawakal, supaya melatih kita untuk tidak overthinking. Itu barangkali mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat yang bisa diambil. Kalau teman-teman semua dimanapun berada, sahabat Join Circle, sahabat ngaji bareng Wan Ummah, ada pertanyaan, bisa kemudian tulis di kolom chat ya. Nanti ada tim kami yang kemudian menyampaikan kepada saya untuk menyampaikan pertanyaan teman-teman. Jadi sambil menunggu, silakan teman-teman bisa berpikir atau menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar atau kolom chat yang berada di aplikasi Zoom-nya. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita akhiri dulu kemudian bahasan atau materi pada malam hari ini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada, boleh forward. Oke. Bagaimana cara menerima ketidakpastian dan ketidaksempurnaan untuk mengurangi overthinking? Oke. Bagus pertanyaannya ya. Pertanyaan yang kemudian bisa menguatkan gitu ya. Penerimaan. Kadang penerimaan yang jadi kendala setiap orang gitu ya. Sesempurna apapun Rasulullah SAW gitu ya, menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam, menjelaskan Tuhan, menjelaskan Allah dan sebagainya, Abu Lahab tidak menerima kesempurnaan itu. Abu Lahab tidak menerima kesempurnaan yang ada daripada diri Rasulullah SAW. Tapi ada pula yang kemudian tidak menerima dengan jangka waktu yang sangat lama, pada akhirnya mampu menerima juga gitu ya. Daripada dakwah Rasulullah adalah Abu Sufyan. Itu Rasulullah, itu cerita terdahulu. Tapi bagaimana caranya ketika kita misalnya dalam konteks ada orang yang tidak sempurna gitu ya, teman atau jodoh atau pasangan tidak sempurna dalam apa yang kita kriteriakan, apa yang kemudian kita idealkan gitu ya. Nah kadang jadi overthinking kan ketidaksempurnaan itu, misalnya jodoh pasangan gitu ya. Oh ternyata dia sikapnya gini, oh dia tidak sesuai kriteria saya gitu ya. Maka sikapnya adalah memaksakan ya. Memaksakan ketidaksempurnaan tersebut. Sebab apa? Harus kita fokus pada yang lebih banyak sesuatu yang baiknya ketimbang yang buruknya.
Kalau misalnya dalam konteks pasangan ya, ketidaksempurnaan supaya nggak overthinking, kenapa ya pasangan saya gini, kok tidak sesuai dengan CV ta'aruf misalnya, kok tidak sesuai dengan idealnya Al-Quran, kok tidak sesuai dengan apa yang disampaikan temannya, tidak sesuai apa yang kemudian diperlihatkannya di media sosial, sehingga hal-hal tersebut atau ketidaksesuaian tersebut membuat kita, atau ketidaksempurnaan tersebut membuat kita overthinking. Maka jawabannya adalah memaksakan untuk menerima. Bahasa agamanya adalah yashrah sadrah, gitu. Menerima dengan lapang dengan cara melakukan syariat-syariat daripada Allah. Tetap terima, turunkan ego, paksakan menerima. Kenapa? Karena kita pun tentu mempunyai ketidaksempurnaan. Bahkan ketidaksempurnaan itu bisa jadi lebih banyak, dan orang lain menerima gitu ya, dan orang lain pun tidak overthinking, dan orang lain pun memaksakan untuk menerima kita, kehadiran kita. Semisal jangan kita lah ya, ada orang lain yang bau badan gitu ya, bagaimana kita kemudian menerima dia gitu ya, bau badan konteksnya buruk gitu ya. Menerima kemudian dengan tidak menerimanya adalah dengan kita tidak menjelek-jelekan dia kan. Menerima supaya tidak overthinking adalah dengan kita memberikan saran, memberikan masukan-masukan, memberikan kebaikan-kebaikan supaya dia tidak bau badan misalnya gitu ya. Jadi overthinkingnya akan hilang gitu ya. Nah, ketika kita berikhtiar misalnya ngasih deodoran, ngasih saran, kemudian ternyata dia tidak mau berubah, nah itu yang kemudian tidak perlu kita pikirkan supaya tidak overthinking. Yang harus kita overthinking adalah proses apa, ikhtiar apa yang telah kita lakukan. Ketidakpastian. Bagaimana tadi jawabannya sudah dijelaskan sebenarnya di awal gitu ya. Menerima ketidakpastian, apapun ketidakpastiannya, lulus kapan, jodoh, atau penerimaan orang tua, penerimaan keluarga, penerimaan teman-teman kampus, teman kerja dan lain sebagainya. Bagaimana sikap seseorang, ketidakpastian semuanya, rezeki, gaji, makanan, kesehatan, sakit. Misalnya saya takut 30 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang sakit jantung. Bagaimana ya nanti saya membesarkan anak saya? Bagaimana ya saya nanti kemudian lingkungan anak saya, takut jadi lingkungannya toxic circle, takut kemudian anak saya menjadi toksik atau menjadi buruk gitu ya, menjadi seseorang yang kemudian tidak bertumbuh dengan baik. Itu 40 tahun yang akan datang atau itu 20 tahun yang akan datang, maka itu ketidakpastian kan. Maka yang harus kita lakukan adalah didik diri kita, fokus pada diri kita, dan fokus kemudian membangun apa yang ada di hadapan kita. Sehingga sesuatu yang tidak pasti itu bisa dihilangkan kalau kita fokus pada apa yang ada di hadapan kita, atau fokus pada apa yang terjadi hari ini. Nah, apa yang ada di depan itu bukan difikirkan tapi direncanakan. Direncanakan bukan di hati, bukan di pikiran, tapi direncanakan adalah di tangan gitu ya. Dunia itu letakkan di tangan supaya tidak overthinking, sedangkan akhirat letakkanlah di hati. Baik itu misalnya surga, baik itu misalnya ridho Allah, baik itu misalnya pahala, baik itu misalnya akhirat itu dijauhkan daripada azab, dihindarkan daripada neraka, simpan itu di hati. Sedangkan urusan-urusan dunia supaya tidak overthinking, simpan di tangan. Kenapa? Sehingga ketika urusan-urusan dunia itu hilang daripada kita, yang terluka bukan hati, tapi yang terluka hanya tangan. Karena ketika yang terluka adalah hati, maka sungguh sangat sulit untuk menyembuhkannya, dan sungguh sangat sakit ketika dia terluka, gitu ya. Maka ketika dunia itu malah kita simpan di hati, dan ada bagian-bagian daripada dunia itu Allah ambil, Allah uji, Allah kemudian tidak sempurna, Allah kemudian cabut, maka kita akan sakit hati, maka kita akan overthinking, maka kita akan merasakan kehilangan. Maka simpanlah urusan-urusan dunia itu cukup di tangan, urusan-urusan sepele cukup di tangan, urusan-urusan yang tidak penting cukup di tangan, jangan sampai di hati. Al-Quran memang menyebutkan, ini kemudian kami sampaikan minggu lalu atau di beberapa kesempatan kajian yang terdahulu. Al-Quran memang kemudian merangkum dunia itu dengan beberapa permisalan. Dunia itu Al-Quran permisalkan dengan ayah, ibu atau orang tua, maksudnya keluarga. Dunia itu di surat At-Taubah Allah permisalkan dunia itu anak. Dunia itu yang kemudian selanjutnya kendaraan, perhiasan, rumah, perdagangan atau pekerjaan, itu permisalan-permisalan dunia gitu ya.
tadi pada akhirnya kita membutuhkan semua itu untuk akhirat gitu ya. Tapi pisahkan dulu, misalnya itu kalau dunia-dunia tersebut mengganggu kita beribadah, maka kita harus tinggalkan. Kalau dunia-dunia tersebut kita simpan daripada di hati, misalnya pasangan, misalnya anak, misalnya pekerjaan, ketika itu dicabut maka itu akan membuat overthinking gitu ya. Maka simpanlah semua itu sebagai permisalan saja. Al-Quran menceritakan dunia itu beberapa hal tadi. Simpanlah sesuatu tersebut di dalam hati, di tangan, jangan di dalam hati. Mudah-mudahan bisa menjawab. Pertanyaan selanjutnya, kerap merasa overthinking, lintasan pikiran, merasa diri yang malu atas dosa dan maksiat yang terlalu berlarut. Jika dalam keadaan iman yang stabil, bisa dilarikan untuk taubat. Kerap kali gradasi keimanan di kala futur menjadi belenggu diri dan menjadikan diri merasa tidak berharga. Dalam perjalanan pengalaman ilmu seringkali trial dan error. Bagaimana tipsnya saat futur sedang melanda, menata pikiran dan perasaan kembali di saat konektivitas dengan Allah sedang turun dan kurang ngefeel daripada ibadah? Ya, tentu setiap penyakit, setiap sesuatu yang salah harus didiagnosa, gitu ya. Sebagaimana kemudian ketika kita dijauhkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, maka ada sesuatu yang salah dengan lisan tersebut. Apa misalnya? Kita sering membicarakan yang buruk-buruk, kita sering menggibah, kita kemudian sering mengumpat dan sebagainya. Ada dosa-dosa, ada maksiat-maksiat yang kita lakukan dengan lisan sehingga kita terhalang daripada ibadah zikir misalnya. Maka ketahui futur itu ada penyebabnya, gitu ya. Lemah iman itu ada penyebabnya. Berarti kita di dalam kondisi yang tidak optimal, di dalam kondisi yang tidak fit, ada penyebabnya. Apa? Dan itu pasti spesifik, gitu ya. Ada dosa yang kemudian membuat organ tubuh itu sulit bergerak untuk ibadah. Dan ketika satu organ tubuh itu terkena dosa atau melakukan dosa dan kemudian akan berpengaruh kepada seluruh badan, maka diagnosa terlebih dahulu, gitu ya. Saya sudah melakukan dosa apa, maksiat apa, dosa kepada siapa, kepada Allah kah, kepada kemudian manusia kah? Kalau kita mempunyai hutang atau kemudian ketika kita mempersulit urusan orang lain, berarti kemudian Allah akan mempersulit urusan-urusan kita, maka diagnosa terlebih dahulu misalnya. Apa penyakitnya? Apa yang menyebabkan kita futur? Maka ketika kita mampu mendiagnosa, menspesifikan penyebabnya, kita pula akan mampu untuk mencari obat yang tepat, gitu ya. Oh, berarti ketika saya futur hari ini atau jarang membaca Al-Quran, berarti ada sesuatu yang salah di dalam hati kita, ada sesuatu yang salah di dalam prioritas kita. Hati berarti mungkin kita fokus kepada dunia, fokus kepada rutinitas, sehingga kita melupakan Al-Quran misalnya, sehingga dari melupakan Al-Quran itu muncul keadaan futur, lemah iman, tidak bersemangat. Tapi pada hakikatnya semua dosa itu akan menyebabkan futur, gitu ya. Apapun dosanya tentunya kita paham, gitu. Kita paham betul bahwasanya lemahnya turunnya iman adalah tanda futur. Atau penyebab futur adalah kemudian lemah iman. Ada sebuah cerita ketika satu sahabat ini mudah-mudahan bisa menjawab, gitu ya. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasul, kenapa ya?" Kita bahasakan seperti bahasa anak muda. Kenapa ya gua mah kalau bareng-bareng circle gua bersama engkau ya Rasul, gitu ya, bersama circle para Abu Bakar, Utsman, kenapa ya ketika gua bersama kalian, bersama dengan mereka, gua merasa keimanannya tinggi, gua merasa keyakinannya jadi kuat, gua merasa semangat dalam beramal soleh. Tapi ketika gua pulang ke rumah ya Rasul, gua menjadi futur, gua menjadi lemah iman, gua menjadi turun semangatnya. Kenapa ya Rasul? Gitu. Ini pertanyaan versi anak muda, gitu ya, versi anak Jaksel. Kenapa ya Rasul ketika saya pulang daripada majelis engkau, ketika ke rumah kemudian turun semangatnya? Luar biasa jawaban Rasul, bukan kemudian menyalahkan lemah iman, gitu ya, satu sisi, gitu ya, jawaban lain. Tapi kemudian Rasul menjawab, sa'ah wa sa'ah, setiap orang ada masanya,
Gitu ya. Pertama, kita bisa ambil hikmah daripada cerita atau pertanyaan sahabat ini yang membuat lemah iman seseorang ketika dia memutuskan untuk jauh daripada teman-teman yang soleh, gitu ya. Dengan kita seminimal-minimalnya bergabung, berkumpul, hadir dalam perkumpulan-perkumpulan teman-teman kita yang soleh, itu akan menjaga dari yang mubah, gitu ya. Menjaga dari yang mubah, apalagi menjaga daripada yang maksiat, gitu ya. Nah, ketika kita kemudian memutuskan untuk memutuskan komunikasi, memutuskan kemudian tidak ikut silaturahmi, tidak ikut kumpulan daripada teman-teman soleh, atau memutuskan untuk lari daripada majelis-majelis ilmu, itu adalah diantara salah satu gerbang awal menuju futur, gitu ya. Maka obatnya adalah kembali lagi, gitu ya, kepada circle-circle tersebut. Karena ada daripada nasihat-nasihat tadi ya, saya permisalan ketika Buya Hamka menafsirkan ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita hampir kemudian belok ke pintu-pintu yang ada di pinggir jalan, dan pintu-pintu yang ada di pinggir jalan itu adalah pintu haram, maka di atas pintu atau di atas dinding itu ada seseorang yang memberikan nasihat supaya kita tidak masuk kepada pintu tersebut. Seseorang yang memberikan nasihat itu adalah teman-teman soleh, gitu ya. Ketika kita menuju jalan Allah, di jalan yang lurus ini, kemudian hampir menyentuh dinding tembok yang begitu tinggi di pinggir-pinggir jalan tersebut, hampir menyentuh, gitu ya. Kan perintahnya wala taqrabu, gitu ya, jangan mendekati, jangan menyentuh. Hampir menyentuh, ada orang yang menyeru, gitu ya. Nah, ketika kita hilang daripada orang yang menyeru, maka kita akan masuk kepada pintu, atau seminimal-minimalnya kita akan menyentuh batasan-batasan yang Allah harus atau yang Allah sudah gariskan. Jadi jangan hilangkan orang-orang yang kemudian mampu menyeru kepada kebaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan dari Kak Aisyah. Ada pertanyaan selanjutnya. Jika diri selalu diliputi dengan overthinking, apakah ada doa yang bisa dibaca agar hati menjadi lebih tenang? Doanya sebenarnya banyak, tapi ada beberapa doa, setidaknya 3 yang mungkin bisa saya sampaikan, yang mungkin itu sudah kita hafal, gitu ya, yang mungkin itu sering kita tinggalkan. Yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, yang kemudian membolak-balikan perasaan, yang kemudian menghidupkan dan mematikan semua pikiran-pikiran buruk, gitu ya. Maka tsabbit qalbi, teguhkanlah hatiku, ala dinik, di atas peraturan-peraturan atau di atas agamamu, dan di atas wa'ala ta'atik, dan di atas ketaatan kepadamu. Doa ini yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa'ala ta'atik, dan ini pun mungkin sering kita sebutkan di dalam setelah sholat atau di dalam doa-doa secara umum. Kemudian yang kedua, doa ini pun yang sering kita ucapkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, la tuzigh qulubana, janganlah engkau cenderungkan hatiku, janganlah engkau belokkan hatiku, janganlah engkau buat aku overthinking, ba'da idh hadaitana, setelah engkau tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, setelah engkau tunjukkan kepadaku jalan yang tepat. Ba'da idh hadaitana itu tafsirannya banyak. Setelah engkau kemudian membuat hatiku yakin, la tuzigh qulubana, ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan engkau membuat aku overthinking. Itu diantara salah satu tafsirannya, la tuzigh qulubana, janganlah engkau belokkan kembali hatiku, janganlah engkau belokkan kembali perasaanku, buyarkan pikiranku, fokusku, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan kepadaku seluruh petunjuk-petunjuk yang baik. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu doa yang kedua. Yang ketiga ada di surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Saya hampir lupa terjemahannya. Saya coba buka aplikasi Al-Quran. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan berupa rahmah, kasih sayang daripadamu. Sebentar. Al-Kahfi ayat 10 ya. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kami rahmat kepada kami daripada sisimu. Rahmat itu banyak sekali tafsirannya. Ada kasih sayang, yang kemudian kemudahan-kemudahan, taufik, ilham, itu rahmat.
Wahai lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah kami di dalam petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan-urusan kami. Jadi ketika kita dikasih jalan, dikasih petunjuk, bukan hanya dalam urusan akhirat, tapi bisa jadi petunjuk ini dalam urusan-urusan pekerjaan misalnya, dalam urusan-urusan menyusun skripsi, dalam urusan mengerjakan job desk, to-do list misalnya. Ini doa yang cukup luar biasa. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kasih sayangmu, rahmat. Wahai lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus daripada urusan-urusan kami. Jadi ketika kita mempunyai pekerjaan, mempunyai urusan, baik itu ibadah, urusan-urusan pekerjaan, urusan-urusan bisnis, urusan-urusan perkuliahan, urusan-urusan apapun, tugas sebagai suami, tugas sebagai istri, kita minta kepada Allah supaya tidak dijadikan overthinking. Wahai lana min amrina rasyada, sempurnakanlah ya Allah petunjuk ini supaya sesuatu yang kemudian aku tidak sanggup, sesuatu yang kemudian aku tidak punya ilmu, Engkau sempurnakan, Engkau tunjukkan dengan lurus ya Allah, tidak ada bengkok. Wahai lana min amrina rasyada, dan semua kesempurnaan itu dilandaskan daripada dua hal, rahmat dan min amrina rasyada gitu ya. Kesempurnaan itu dilandaskan dengan rahmah dan daripada sisi Allah. Jadi insya Allah petunjuk-petunjuknya langsung daripada Allah SWT, dan kita harus yakin terhadap petunjuk tersebut. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada, mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada yang di Zoom ya, baik yang di Bandung maupun yang di luar Bandung, karena ini melalui media Zoom, mudah-mudahan Allah selalu jaga, Allah selalu lindungi, Allah selalu hindari daripada sikap atau overthinking gitu ya. Saya ulang kembali, overthinking itu banyak tentunya yang kemudian saya jelaskan. Ketika kita memikirkan sesuatu yang sudah dijamin, sesuatu yang pasti atau respon orang lain, maka itu diantara salah satu gerbang awal menuju overthinking. Fokus pada apa yang bisa kita lakukan pada hari ini, maka kita akan hilang gundah gelisah overthinking. Apa yang kita butuhkan di dunia ini selain daripada ketenangan, selain daripada kemudian kebaikan yang datang secara sempurna, seminimal-minimalnya ketenangan daripada Allah. Tapi menarik tentunya, ketenangan itu tidak muncul langsung. Sebagaimana sabar tidak muncul langsung. Sebagaimana lapang dada, dia tidak bisa lapang dada kecuali mengalami sesuatu yang sempit. Sabar tidak mungkin muncul kecuali seseorang itu merasakan dulu, kemudian ujian-ujian kehidupan, baru akan muncul sikap atau mindset sabar. Maka sama, tawakal pasti akan ada overthinking, gitu ya. Menghilangkan overthinking pasti harus melawan overthinking dulu. Jadi overthinkingnya terima dulu, karena itu mungkin bisa jadi sesuatu yang pasti. Maka yang kemudian harus kita kendalikan, bagaimana ya kemudian overthinking ini tidak berlebihan, overthinking ini kemudian tidak menjadi dominan di dalam hidup kita. Sebagaimana ketenangan itu pasti ada, kemudian overthinking dulu kan kita butuh ketenangan. Di antara ketenangan itu akibat kan, pasti ada sebabnya dulu, ada kausalitas gitu ya. Akibatnya, dampaknya ketenangan, sebabnya mungkin overthinking. Jadi semua overthinkingnya hari ini kita hadapi, semua kegelisahan, semua kegundahan, semua pikiran-pikiran negatif yang mungkin hari ini sedang kita rasakan, itu sebenarnya langkah awal menuju kita mendapatkan ketenangan, gitu ya. Ada overthinking yang bagus, ada. Ketika kita overthinking terhadap misalnya apakah dosa saya tidak diampuni, kita harus overthinking. Apakah saya layak kemudian masuk surga? Harus overthinking, sehingga overthinking itu muncul kemudian optimisme gitu ya. Dari pesimisme menjadi optimisme. Itu mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan yang bisa diambil daripada pembahasan pada malam hari ini, yaitu dari kitab Minhajul Abidin,
karya sang Hujjatul Islam yaitu Imam Al-Ghazali. Terima kasih, mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, kesalahan-kesalahan dalam berucap. Mohon berkenan dimaafkan, mohon berkenan bisa berlapang dada. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membacakan istighfar, hamdalah, dan kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.